Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lunch Talk. Ya, kembali kami lanjutkan Pak Yoga. Ya. Ini kan kita lihat sebetulnya perizinan dan juga perpanjangan mengenai makam ini kan seharusnya sudah satu pintu karena ada PTSP seperti itu. Ini tapi kita lihat bagaimana ini masih ada permainan, pungutan liar, makam fiktif seperti itu. Apakah PTSP-nya tidak jalan, masyarakat tidak menyadari bahwa ada PTSP untuk mengurus makam atau bagaimana? Ya, ini yang kita temukan di lapangan. PTSP ini hanya sebagai bagian perizinan administrasi. Jadi hanya sekedar pelaporan, izin, pembayaran, pencatatan selesai. Sementara yang kita bicarakan soal lahan makam yang ada di lapangan. Nah, PTSP ini tidak akan bekerja secara efektif ya kalau lahan pemakaman kita tidak kita benahi. Gitu. Contoh umpamanya ada warga, keluarganya berduka, dia ingin pesan makam di TPU A, gitu kan? Petugas PTSP ini tidak dibekali dengan denah pemakaman TPU A tersebut, gitu. Nah, akibatnya apa? Petugas PTSP tadi akan minta tolong pengelola di TPU A tadi, lahan yang kosong itu di mana, di titik berapa. Nah, inilah ada celah yang akibatnya tadi pengelolanya sendiri tidak standby di tempat gitu. Lagi-lagi ini mengenai data juga data ya seperti juga. itu Pak Yoga. Artinya sebetulnya datanya seharusnya bisa terintegrasi. Jadi pembenahannya seperti itu. Nah, akibatnya persoalannya kan berhenti di PTSP. Jadi yang perlu disadari masyarakat juga bahwa PTSP tidak akan berhasil, makam online juga tidak akan berhasil kalau dasar dari persoalan tadi tidak kita benahi. Baik, oke. Gitu. Pak Yoga, dilihat dari sudut pandang tata kota lah ya, keberadaan dari lahan pemakaman, sejauh mana ini kemudian sebaiknya juga diprioritaskan. Karena kalau bicara soal lahan yang nganggur gitu ya, sebaiknya ini dijadikan mall atau dijadikan bangunan-bangunan komersial gitu, sehingga kemudian keberadaan dari lahan pemakaman ini dibelakangkan gitu. Nah, dari sudut tata kota, apakah memang harus diprioritaskan juga keberadaannya? Ya, itu yang menurut kita harus rubah cara berpikir ya, paradigmanya terus berubah lah. Maksud saya begini, bahwa selama ini warga Jakarta juga Pemprov DKI itu memandang bahwa pemakaman ini sebagai dalam tanda petik daerah belakang yang angker, serem dan sebagainya, gitu kan. Sehingga mindset kita adalah bagaimana membuang lahan pemakaman ini jauh dari pemandangan kita, pinggir, kalau bisa sejauh-jauh mungkin dari dalam kota. Nah, ini yang kita telusuri sejak tahun 1980-an sampai tahun 2015 ini banyak sekali TPU yang ada yang hilang semuanya, ada yang sebagian hilang, gitu kan, bahkan ada yang sudah diincar untuk ganti fungsi peruntukan. Nah, karena tadi cara berpikirnya bahwa makam ini sesuatu yang mengerikan, kalau bisa nggak ada di depan mata kita, gitu. Nah, ini yang mengakibatkan lahan kita berubah. Nah, kalau kita mau berubah bahwa TPU ini bagian dari ruang terbuka hijau kota, apalagi ada komitmen Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau harus 30%, maka harusnya terbalik. Bisa dimanfaatkan sebetulnya. Betul. Untuk jadi TPU ya? dilihat sebagai aset potensi dan investasi kota jangka panjang. Dia berupa ruang terbuka hijau, desainnya harus kita rubah sebagian, bahkan seluruhnya menjadi taman kota yang menarik. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan kota-kota besar di dunia. Bagaimana mereka menjadikan makam itu sebagai tempat wisata kota, tempat rekreasi religius, gitu ya. Bahkan menjadi pendapatan asli daerah mereka, gitu. Nah, tentu ini mendorong kalau tamannya itu ditata bagus, ceritanya juga disusun, banyak tokoh-tokoh sejarah dimakamkan di situ, maka paradigmanya akan berubah total. Bahkan yang tadi saya katakan, TPU menjadi bagian dari kehidupan kota kita. Oke. Kita berpikir mungkin makam fiktif ini bukan salah satu persoalan besar yang harus dihadapi oleh warga Jakarta. Betul, tapi kalau kecil dari persoalan besar. Tapi kalau kita tidak selesaikan dari sekarang dan solusinya tidak komprehensif, akan ada masalah baru ke depannya seperti itu ya. Kita harapkan memang Pemda DKI Jakarta di bawah Kepala Dinas Pertamanan dan juga Pemakaman yang baru ini bisa menemukan terobosan-terobosan. Harusnya kita harapkan begitu. Baik. Pak Yoga, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, demikian dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wiki Adrian. Dan saya Fitri Magantara. Terima kasih. Sampai jumpa.